اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا يا رمضان، سيدنا يا رمضان، سيدنا يا رمضان بالغفران والغفران. سيدنا سيدنا يا رمضان، سيدنا يا رمضان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فوجودك مجال جلال بالغفران. سيدنا يا رمضان، سيدنا يا رمضان جل هذا الإنسان قبل سوء الخطيان من جنوب وبلاد خائفين وقلبان. سيدنا يا رمضان، سيدنا يا رمضان، يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Kusnadi selaku Kepala Desa yang alhamdulillah membersamai kita. Mudah-mudahan mereka Allah berikan keberkahan dan kasih sayangnya kepada mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Mari kita teruskan kaji kita, yaitu surah At-Tur ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururim masfufan wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la lahwu fiha wa la ta'thim. Sadaqallahul azim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa na'im, itu berada di dalam surga, wa na'im, dan kenikmatannya. Fakihina, mereka itu bersukaria, bersenang-senang. Ini fakihin itu bisa berarti bersenang-senang. Nanti di bawah itu ada bifakihatin, itu dengan buah-buahan. Ya, jadi artinya itu kalimat tergantung susunan kalimatnya ya. Jadi teruskan lagi, fakihina, orang-orang yang bertakwa di samping berada dalam surga dan kenikmatannya, mereka itu bersukaria. Bima atahum rabbuhum, dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka. Wa waqahum, dan mereka itu dijaga. Ya, Allah menjaga, memelihara rabbuhum, Tuhan mereka, adzabal jahim, dari api neraka jahim. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa, dan ini adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah. Dan kita berpuasa ini juga tujuannya tidak lain untuk memperoleh derajat takwa. Jadi takwa itu kalau diartikan, itu artinya takut secara bahasa. Ya, jadi atau orang yang bisa menjaga diri. Takwa itu nah itu dari takwa, waqo yaqi wiqayatan. Nah itulah artinya menjaga, orang yang takwa. Anfusakum, itu juga artinya jagalah, itu juga dari akar kata takwa, yaitu waqo yaqi wiqayatan, jagalah. Nah sedangkan menurut istilah, yaitu menjalankan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah itulah takwa. Ya, jadi orang yang bertakwa yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan ini ada kaitannya yang pernah saya sampaikan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah kalian itu, kalau ini saya penggal ya kalau arti lengkapnya itu, wa'lamu, ketahuilah kalian, annafikum, bahwa ada di antara kalian Rasul, ada seorang utusan. Ya kalaulah, diteruskan lagi, kalaulah kita itu mengikuti perintah Allah secara keseluruhan, memang letih, memang kesusahan, tapi diingatkan, di sana Allah tanamkan keimanan kita sebagai kecintaannya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah memberikan perhiasan di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Jadi perhiasan itu siapa sih yang nggak suka? Semua orang itu suka. Jadi hati orang yang beriman itu disukai. Dan lebih dari itu, wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kita itu kalau melaksanakan perintah Allah secara keseluruhan, memang iya kita itu merasa kepayahan. Tapi ingat bahwa Allah akan menanamkan rasa cinta kita, dan kita akan dihiasi, ya namanya perhiasan itu akan disukai oleh siapapun. Dan lebih dari itu, ditanamkan kepada diri kita ketidaksukaan terhadap kekufuran. Ya kalau orang yang nggak suka dengan kekufuran itu ya luar biasa. Dia tidak mau, ya baik itu kufur nikmat ataupun kufur i'tiqadi. Dia sangat hati-hati dengan apa yang dia peroleh. Ya, dia akan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dia akan menjaga hatinya dari yang membatalkan keimanan. Dari yang membatalkan keimanan diantaranya adalah syirik. Nah ini dia akan menjadi tertanam dan akan terjadi di dalam dirinya itu ketidaksukaan terhadap perbuatan-perbuatan kekufuran.
Lebih dari itu, kita akan jauh dari kedurhakaan. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang yang berada di sorga itu di akhirat nanti kita itu akan ada semacam dialog, ya, ada semacam dialog di akhirat nanti, yaitu kayak yang tertera di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-44. Jadi ada semacam dialog. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Jadi orang-orang ahli surga itu bertanya, ya, memanggil orang-orang ahli neraka, bukankah engkau setelah menemui janji-janji Allah yang nyata? Nah, ini pernyataan dari orang ahli surga. Kami telah menemukan janji Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah janjikan ketika berada di dunia. Dan ini mempertanyakan kepada orang-orang yang berada di neraka, sudahkah engkau menemui janji-janji Allah yang nyata? Nah, orang-orang yang berada dalam neraka menjawab, qalu na'am, iya, aku sudah merasakan ini apa yang telah Allah janjikan kepadaku. Jadi orang-orang yang berada dalam neraka itu ada semacam dialog dengan orang-orang yang berada dalam surga. Dan lebih dari itu, orang-orang yang berada dalam surga itu mentertawakan kepada orang-orang ahlu nar. Jadi kenapa mereka itu mentertawakan? Ya karena dulunya orang-orang yang diajak untuk berdakwah, ya diajak untuk mengikuti ketentuan Allah, mereka itu banyak yang mentertawakan. Dapat apa sih orang teriak-teriak pagi-pagi? Dapat apa itu orang sampai ngajak-ngajak orang untuk ngaji? Ngajak-ngajak orang agar bisa sholat benar, itu mentertawakan mereka. Jadi kita pun nanti sebagai ahli surga, nanti kalau kita berada dalam surga, kita juga mentertawakan mereka. Jadi orang yang ditertawakan itu sakitnya tambah luar biasa, Pak. Ini sering saya umpamakan, kalau ada orang pelit banget, terus kebetulan karena dia itu pelit dan Allah berikan cobaan yang tidak diduga, umpamanya yaitu dia itu ada musibah katakan dan kebakar. Ketika rumahnya kebakar, orang yang menyaksikan itu bukannya merasakan sedih, bukan ya, malah mentertawakan. Nah, sakitnya itu melebihi yang menambah kesakitan orang yang kena musibah. Jadi sudah kena musibah malah ditawakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu tambah sakit, sakitnya luar biasa. Nah ini, yang lebih dari itu ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-42. Masalakakum fi sakar? Apa yang menjadikan kalian itu berada di dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Jadi mereka itu menjawab sadar bahwa dirinya itu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Jadi oleh karena itu mengaku, iya, aku tidak pernah sholat, aku lebih suka bersenang-senang dan sebagainya. Lebih dari itu, qalu lam naku nut'imul miskin. Dan ditambah lagi, iya, aku ini termasuk orang yang pelit, orang yang tidak pernah berbagi dengan apa yang telah mereka peroleh. Ya, jadi mereka itu tidak pernah berbagi, maka dia pun nyatakan lam naku minal musallin, lam naku minal lam naku nut'imul miskin. Nah, ini kalau dalam surah Al-Ma'un juga jelas ya.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini diawali dengan pertanyaan. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Nah, di sana diteruskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak ada perhatian terhadap orang-orang anak-anak yatim, ya, anak yatim. Ditambah lagi orang yang tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Dia makan kenyang, tidur nyenyak. Tetangganya yang kelaparan tidak bisa tidur, ya, kelaparan terus-terusan. Nah, itulah gambaran orang-orang yang mendustakan agama. Ya, orang yang mendustakan agama. Nah, dalam kesempatan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, sebagai pendidikan, makanya kita masuk dalam pendidikan. Orang yang masuk dalam pendidikan adalah orang yang melaksanakan saum. Itu orang yang masuk dalam pendidikan. Jadi saum ditambah lagi menahan hawa nafsunya, ya, menahan sesuatu yang membatalkan, menahan ucapan-ucapan kotor. Nah, itu pendidikan. Ya, agar kita itu nanti terbiasa. Nah, kalau sudah bisa melaksanakan dalam pendidikan kita, dan kita akan dijamin akan meroleh derajat takwa yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu yang di dalam kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang berada dalam surga itu bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah jaga mereka itu dari neraka jahim. Diteruskan lagi perintah, kulu wasrobu, kulu makanlah kalian, wasrobu dan minumlah, hanian yaitu dengan enak, dengan seenak-enaknya, bima kuntum ta'malun. Karena apa? Karena dulu kamu berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, jadi karena perbuatan-perbuatan kebaikan itulah yang nantinya kita itu akan diberikan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Muttaqiina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Muttaqiina bersandar, ala sururin di atas ranjang, masfufah yaitu yang berbaris, wa zawwajnahum dan dipasangkan bihurin 'ain yaitu dengan bidadari-bidadari. Nah, inilah gambaran kenikmatan duniawi, ya, gambarannya seperti itu. Ini kan sebenarnya gini, Pak, ya. Kenikmatan surga itu sebenarnya nikmatnya lebih dari itu, Pak. Cuma karena kenikmatan duniawi itu paling seperti itu, maka digambarkan modelnya seperti itu. Jadi kayak umpamanya jannatin tajri min tahtihal anhar, itu kan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Itu kan diduniakan istilahnya, Pak. Ya sebenarnya lebih dari itu keindahannya. Ya kayak umpamanya gini, kayak orang yang bercerita kepada teman-temannya, saya naik pesawat, terus naik pesawat di sana kemana, naik sampai layang-layang gitu. Terus orang yang nggak pernah, umpamanya ada orang yang belum pernah naik pesawat, kayak apa sih leang-leangnya gitu, kayak di ayun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang sebenarnya lebih menakutkan, ya, umpamanya dalam keadaan turbulen, ya, itu kan menakutkan, lebih ya kayak di ayun gitu kira-kira. Jadi seperti itu. Nah, itulah gambarannya. Jadi menggambarkan sesuatu yang kita alami, yang sebenarnya lebih dari itu. Makanan yang enak lebih dari itu makanannya. Kita tidak berak, tidak kencing, ya. Jadi semuanya itu nikmat semua. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum disertai dzurriyyatuhum yaitu diikuti oleh keluarganya, ya, oleh keluarganya, biimanin
yang mempunyai keimanan yang sama. Alhaqna, mereka itu dipertemukan bihim dengannya, dzurriyyatahum, dengan keluarga mereka. Wa ma alatnahum, tidak ada yang terkurangi, min amalihim, dari perbuatan mereka, min syai'in, dari suatunya. Kullu mri'in bima kasaba rahinun. Semua orang itu tergantung kepada perbuatannya. Artinya gini, Pak. Ini kan orang itu yang lagi jauh-jauh, ya, terus dia itu bertemu dengan keluarga, walaupun kadang-kadang harus mengeluarkan gocek yang banyak gitu ya, disertai kita itu ketika ketemu dengan keluarga karena sudah lama, terus kita itu memberikan sesuatu, itu kan perasaan bukan kerugian, tapi adalah kesenangan. Jadi di akhirat nanti pun, ketika kita itu berada di surga dan kita juga dalam satu perkumpulan, dalam satu keluarga seiman, itu akan dipertemukan. Dan dipertemukan itu juga nikmat, Pak. Jadi nanti di surga, ketika mereka itu juga ahli surga, maka dia pun dipertemukan. Dan kenikmatannya luar biasa. Jadi orang yang ketika berkumpul dalam keluarga itu kan nikmat. Nikmatnya luar biasa. Ketika masih ada orang tua, terus ada lagi kakak adiknya, kumpul, itu nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu digambarkan nanti kalian juga begitu. Kalau kalian berada di surga, kalian punya saudara yang satu akidah, maka kalian juga akan dipertemukan. Nikmatnya akan nikmat yang luar biasa. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Dan Allah bentangkan, madadna, jadi dibentangkan ya, dipanjangkan, bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging, mimma yastahun, dari apa yang kalian inginkan. Ya, jadi kalau kita itu berada dalam surga, maka kita itu dibentangkan makanan-makanan itu disediakan oleh Allah, dan itu dibentangkan mana yang akan kamu pilih. Oh iya, jadi ada kisah, Pak, yang tadi keluarga diperkumpulkan, yaitu ada seorang sufi, sang guru itu tahu murid-muridnya, ya, ketika dia itu bertemu dengan Allah. Terus setelah bertemu dengan Allah, karena nikmatnya luar biasa, maka dia pun mencari-cari muridnya. Ketika ketemu muridnya itu, nah itu dalam sorga yang di bawahnya. Nah ketika berada dalam sorga, terus si sufi, guru tersebut, itu menanyakan kepada anak buahnya, kenapa engkau berada di sini? Kenapa engkau tidak menemui Allah? Ya itulah karena dulu aku waktu hidup di dunia, itu hanya ingin surga gitu. Maka yang diperoleh ya surga saja, seperti itu. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada hadirin, kepada jamaah, nggak usahlah kita itu beribadah karena takut neraka, nggak usah. Ya, jadi kita beribadah juga janganlah kita itu karena hanya berharap surga, itu juga jangan. Jadi beribadah kita itu disuruh untuk memperoleh ridho Allah. Kalau ridho Allah itu artinya itu luas sekali. Jadi ketika kita itu memperoleh ridho Allah, kita leluasa, akan kemana aja bisa. Jadi kalau orang-orang yang berada di atasnya, yang di surga yang paling tinggi, itu bisa jalan-jalan ke surga yang lain. Kalau yang di bawahnya nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Makanya nanti ada semacam percakapan juga demikian, ahli surga yang bisa ngajak bicara dengan ahlun nar. Nah, ini yang yang surga itu seperti itu. Makanya nanti ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kehidupan nanti yaitu kehidupan ruhani. Ada yang bilang seperti itu. Nanti ada juga yang menyatakan kita itu hidup seperti kehidupan di dunia.
Ya, ini pemahaman ya Pak ya. Jadi kayak pemahaman begini, ketika Allahu Akbar, Bapak takbiratul ihram, Allahu Akbar, cakep ya Pak ya. Terus dalam fikih itu disuruh ruku, terus iktidal, sami Allahu liman hamidah, disuruh berdiri seperti semula. Kira-kira berdiri seperti semula itu seperti apa? Ada yang sami Allah liman hamidah, ada yang begini. Ya, jadi ini yang seperti ini mungkin yang dikategorikan kehidupan duniawi yang sungguhnya. Yang sami Allahu liman hamidah berlepas tangan, ini kehidupan seperti kehidupan waktu kita berada di dalam alam rahim. Ya, jadi itulah yang jelas kita itu nanti alam akhirat itu ada, alam balasan itu ada, itu yang harus diyakini. Perkara kita itu hidup rohani ataupun hidup seperti di dunia itu wallahu alam. Yang penting kita yakin, nggak usah kita itu memikirkan yang tidak-tidak. Ya, jadi yakin bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itulah yang harus ditanamkan. Ya, yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'sim. Yatanaza'un. Ini kan ada ya ayat yang begini gini. Fa in tanaza'tum fi syai'in, itu kan kalau di situ artinya berpecah belah. Kalau di sini tanaza' itu artinya saling menyodorkan. Ya, saling menyodorkan. Jadi dinyatakan yatanaza'una fiha, mereka itu saling menyodorkan, memberi. Jadi di dalam surga itu orang memberi berebut, Pak. Ya tak ubahnya kayak umpamanya saudara ataupun teman yang lama tidak pernah ketemu, terus ketika ketemu kan sepunyanya. Ini buat kamu, udahlah saya nggak usah, udah ini bawa gitu, seperti itu kan. Itu karena Pak, karena senang. Ya, karena senang. Jadi jangan diartikan masa orang ngasih aja nikmat. Dibuktikan aja. Ketika orang baru bertemu, terus dia punya, mereka saling mempunyai, ya, saling punya masing-masing, mereka ingin saling memberi. Ya, makanya di dalam bulan Ramadan ini disuruh diajak untuk saling memberi. Itu latihan. Nanti di sorga itu seperti itu. Ya, jadi kita akan saling memberi. Ya, yatanaza'una fiha ka'san, yaitu semacam piala. Jadi pemberinya itu penghargaan, memberikan saling penghargaan, menghargai. Jadi bukan karena kasihan, bukan. Tapi memang memberinya itu menghargai piala. Kayak ya ini yang dicontohkan oleh Rasul ya, yang pernah saya sampaikan. Ada seorang Salman Al-Farisi, dia itu kan dulunya agamanya agama Nasrani. Ketika beragama Nasrani, terus dia diceritakan oleh pendeta, nanti ada orang akhir zaman yang dinyatakan sebagai nabi, ya ketika diberi, kalau diberinya berupa infak, ya sodakoh, dia nolak. Tapi kalau memberikannya hadiah, maka dia terima. Ya, jadi memberikan hadiah itu penghargaan. Ya, penghargaan. Ya, jadi umpamanya ada orang siskampling, terus dia itu diberikan kesehatan. Terus karena dia itu siskampling, tidak ada yang gaji paling seberapa pun, nah diberikan THR. Bukan meminta ya. Jadi ada ormas yang minta, itu bukan. Ya, jadi umpamanya ya kalau umpamanya ormas terus diberdayakan gitu ya. Jadi siskampling boleh aja. Ya ketika menjelang lebaran ada THR, tapi ya nggak usah minta. Tapi itu dengan kerelaan orang yang dijaga berterima kasih, memberikan berupa hadiah. Ya, lahun itu tidak sia-sia di dalam surga itu. Wala taksim, dan juga tidak ada dosanya. Jadi ketika memberikan hadiah berupa homer, ketika memberikan hadiah berupa susu, ketika memberikan hadiah berupa minuman kopi umpamanya ya, itu tidak ada yang haram, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan. Wa yatuqu alaihim ilman wallahu a'lam bishawab.
Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.